lagi dengan video saya di channel Owen Samuel. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Owen Samuel Limbong dengan NIM 21893 dengan kelas SHTIB jurusan Kehutanan. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan dengan judul bagian-bagian drone multicopter. Baiklah, apakah isinya akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian drone multicopter. Bagian-bagian drone multicopter secara umum, drone merupakan salah satu teknologi canggih yang berupa kendaraan udara. Bentuknya tersebut menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter yang dioperasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Jika pesawat terbang dikendarai oleh pilot yang berada di dalam kabin, maka drone ini memiliki pilot yang tetap tinggal di daratan dan hanya memanfaatkan fasilitas remote control untuk dapat mengontrol terbang drone di udara. Oleh sebab itu, banyak anggota militer yang memanfaatkan alat canggih ini untuk dapat menyelesaikan berbagai macam misi yang mempunyai risiko tinggi untuk pesawat dikendarai oleh pilot. Meski drone ini pada awalnya hanya dipergunakan untuk anggota militer saja, namun rupanya di masa era canggih ini, drone telah banyak digunakan oleh seluruh pihak secara meluas. Badan pemerintahan juga memanfaatkan drone untuk mendapatkan menghubungkan intelijen dengan pertanahan. Namun saat ini, untuk masyarakat awam sekalipun juga dapat menggunakan alat canggih tersebut. Jika Anda sudah tidak asing lagi dengan apa itu drone, maka Anda juga harus tahu bahwa drone terbagi dalam beberapa jenis. Yang paling utama adalah drone khusus untuk militer dan khusus untuk komersil. Baiklah, dapat kita lihat pada foto berikut dan akan saya jelaskan. Drone multicopter. 1. Motor. Motor sangat penting untuk merotasi baling-baling. Hal ini meningkatkan kekuatan dorong untuk mendorong pesawat tak berawak. Namun, jumlah motor harus sama dengan jumlah baling-baling. Motor yang juga dilengkapi sedemikian rupa bahwa mereka mudah diputar oleh controller. Rotasi mereka meningkatkan kontrol drone dalam hal arah. Memilih motor yang tepat adalah benar-benar penting untuk efisiensi pesawat tak berawak. Anda harus memeriksa dengan seksama tentang berbagai parameter seperti tegangan dan arus, dorong untuk rasio berat, kekuatan, efisiensi, dan kecepatan, dan lain-lain. 2. Electronic Speed Controller atau ESC. Ini adalah sebuah papan kontrol elektronik yang bervariasi kecepatan motor. Hal ini juga bertindak sebagai rem dinamis. Komponen masih membantu pilot tanah untuk mendekati ketinggian di mana pesawat tak berawak ini berjalan. Hal ini dicapai dengan mengukur jumlah daya yang digunakan oleh motor. Ketinggian dikaitkan dengan menguras daya dari waduk listrik. 3. Flight Control. Papan penerbangan untuk membuat lock dari lepas landasnya hanya dalam kasus kebutuhan meningkat untuk pesawat tak berawak untuk kembali ke lokasi lepas landas tanpa dipandu. Hal ini dikenal sebagai kembali ke rumah. Hal ini juga menentukan dan menghitung ketinggian pesawat tak berawak di sehubungan dengan jumlah daya yang dikonsumsinya. 4. Baling-baling. Baling-baling yang cengkeh seperti pisau terstruktur untuk membuat perbedaan tekanan udara. Ketika bergerak, mereka memotong perbedaan menciptakan udara tekanan antara bagian atas rotor dan bagian bawah. 5. Radio transmitter. Ini merupakan pemancar yang dipakai untuk mengontrol pesawat dari RC atau remote control. Nah, gelombang yang dipakai bermacam-macam. Biasanya menggunakan gelombang 2,4 GHz atau 5,8 GHz untuk drone copter. 6. Baterai elektronik dan power distribution kabel. Baterai bertindak sebagai sumber daya untuk pesawat tak berawak. Ini mengasuh energi di semua elektronik dalam rangka melalui kabel distribusi listrik. Mereka dapat menyimpan sejumlah besar energi dari nikel kadmium dan nikel logam hybrid.
Bagian listrik dan elektronik adalah bagian penting berkaitan dengan kontrol dan operasi pesawat tak berawak. Namun, sehubungan dengan tujuan pesawat tak berawak, komponen lain dapat berupa disertakan atau dihilangkan. Drone mungkin fungsional tanpa bagian-bagian ini, meskipun untuk keperluan multitasking itu disarankan untuk memasukkan mereka. Kamera. Untuk video syuting, kamera yang melekat pada drone. Kamera dengan kemampuan menembak dan toko atau menembak dan mengirim tersedia dan digunakan dalam kaitannya dengan rasa operator atau anggaran. Beberapa menggunakan kamera mereka sendiri, sedangkan penggunaan sadar kamera GoPro berkualitas. Terakhir, alat pendarat. Ini adalah struktur dimaksud untuk pendaratan yang aman dari pesawat tak berawak. Namun, hal itu dapat dibebaskan karena pengguna yang berpengalaman mampu mengimbangi kecepatan motor untuk pendaratan yang aman dalam situasi darurat. Ada dua jenis utama dari landing gear. Salah satunya landing gear tetap dan yang lainnya adalah ditarik landing gear. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata saya. Saya harap kita dapat memahaminya dengan seksama. Saya Hun Samuel Limbong dengan NIM 21893 dengan kelas SHTIB angkatan 2020 jurusan Kehutanan Institut Stiper Yogyakarta. Saya mengucapkan pamit undur diri. Saya mohon like, komen, dan subscribe-nya agar dapat membantu channel saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kembali. Salam Rimbawan.